Halo siswa-siswi kelas 11, kembali lagi dengan saya Ibu Anastasia dalam materi fungsi inverse di pelajaran matematika dari SMA Kristen Anak Panah, Nabire, Papua Tengah. Fungsi inverse ini kita akan belajar 3 hal, fungsi injektif, fungsi surjektif, dan fungsi bijektif. Yang kedua, definisi inverse fungsi, dan yang ketiga, fungsi inverse. Kita akan lihat pertama tentang fungsi injektif atau dikatakan fungsi satu-satu. Suatu fungsi dikatakan fungsi satu-satu jika setiap anggota daerah asal mempunyai bayangan berbeda di daerah kawan. Dia bisa lihat ini contoh 1, gambar 2. Nah, nomor 2 ini fungsi injektif atau bukan? Fungsi 3 ini sebuah fungsi atau bukan? Dan fungsi 4 ini adalah fungsi injektif atau bukan? Ya, dari keempat gambar ini yang merupakan fungsi injektif adalah gambar pertama dan gambar keempat. Gambar ketiga itu bukan sebuah fungsi, hanya relasi. Gambar kedua bukan sebuah fungsi juga. Kita lanjut nomor berikut. Fungsi surjektif atau dikatakan fungsi onto. Suatu fungsi dikatakan fungsi surjektif jika setiap anggota daerah kawan memiliki pasangan di daerah asal. Nah, gambarnya itu nanti kita lihat bersama-sama. Sekarang masuk di fungsi bijektif. Suatu fungsi dikatakan fungsi bijektif jika fungsi tersebut gabungan fungsi injektif dan surjektif. Nah, kita lihat. Berikut ini adalah gambar injektif. Yang ini gambar surjektif. Bisa lihat bahwa bedanya mana yang fungsi satu-satu dan mana fungsi surjektif. Fungsi satu-satu jika setiap anggota daerah asal memiliki pasangan tepat satu dengan anggota daerah kawan. Walaupun ada daerah kawan yang tidak punya pasangan. Itu dinamakan injektif. Nah, untuk surjektif, semua anggota daerah kawan punya pasangan di daerah asal. Walaupun ada dua anggota daerah asal yang berkawan dengannya, tapi tidak masalah. Dia tetap dikatakan sebuah fungsi. Nah, bijektif itu gabungan dari keduanya, jadi gambarnya seperti ini. Jelas ya kalau kelihatan pada gambar. Kita lanjut. Nah, ini fungsi inverse. Ada cara-cara cepatnya. Fungsi awal jika fx ax tambah b berarti diinverskan jadinya x kurang b per a. Jika fungsinya bentuknya ax tambah b per cx tambah d, maka inversnya bentuknya min dx tambah b per cx kurang a. Jadi tukaran yang a dan d ini lalu diminkan, yang b dan c itu tetap. Lalu untuk fungsi kuadrat ax kuadrat tambah bx tambah c, jika diinverskan, rumusnya adalah min b plus akar dari b kuadrat kurang 4a kali c kurang x per 2a. Sedangkan untuk fungsi logaritma, a logarit log cx, maka inversnya adalah a pangkat x per c. Dan untuk fungsi eksponen a pangkat cx, inversnya adalah a log x pangkat 1 per c. Ya. Nah, sekarang contoh soal Ibu ajar dulu yang tanpa gunakan cara cepat. Kita lihat. Jika fx sama dengan 3 kurang x per 4, inversnya itu begini caranya. Tulis dulu fx 3 kurang x per 4. Fx ini juga kan sama dengan y. Tulis lagi y sama dengan 3 kurang x per 4. 4-nya kalikan y. Jadi 4y sama dengan 3 kurang x. Nah, tukaranlah. Saling berpindah tempat, kedua ruas, tambahkan x dan kurangi 4y. Jadi dapatnya x sama dengan 3 kurang 4y. Kalau bahasa cepat, pindah ruas, min x, pindah ruas ke kiri jadi x, positif, 4y di ruas kiri, pindah ruas ke kanan jadi min. Nah, y ini Ibu ubah menjadi x. Jadi fungsi inversnya adalah 3 kurang 4x. Gampang ya. Sampai jumpa di latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.